damena sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Huriani Tuhata, hatani debata dihita di minggu tasadarion, imasya Lukas bidupitu ayat 40 sada, sahatu ayat 50. Lukas bidupitu ayat 40 sada, sahatu ayat 50, huzahama dihita amanginang, tapai hutihut ma di bagasar rohat tabi, songonom ma hatana. Dua dopar singiran ni sada halak sipa anak kokepeng. Utang nina sada 500 rupiah. 50 do dina sada nari. Ala suada garar nasida. Di basa-basa maitu nasida duasa. Asa ise matagamon. Nahumolong roha di ibana. Dia lusisi momma. Parsibasa-basaan nagumodangido. Anggo di rohaku. Jadi dia lusi ma ibana. Tikos do panibangimi. Dungi di do pakom maparopuani. Laos ninna mamadok si Simon. Atehe di idahodo paropuanon. Rodo au tujabumon. Dang dileoko aik pamurian ni pattu. Ala yang goibana. Ilu-ilu ni matana do dibahen manonui pattu. Jala diapusi doho obukna. Dang diummahoau ala yang go ibana. Ola nidung bongot tuson dang dipasohot mangumma pattu. Dang dimiahi ho ulukku ala yang go ibana. Dimiahi do pattu dohot miak nahucus. Dibaini hudok matuho nunga sesa dosa na nagodangi ubay godang holong nirohana ala yang go oti do di sesa otik ma holong nirohana laos didok matu parupuani nunga sesa akkadusami gabe dido akkadongan nasa panganan ma sama nasida ise doon ay doho do akadosa di sesa laos didok musetu parupuani hapor siao mido balua hoko mardame maho muli ido sahakna. Huriani Tuhata, orang bijak berkata dalam laut dapat diduga, dalam hati seseorang siapa yang tahu. Itulah kalimat dari kita manusia oleh karena kita memiliki keterbatasan. Kalau dalam laut dapat diduga dalam hati seseorang siapa yang tahu, ya memang gudang dosipata hitajolma manis idaud di luar tapi pahit di dalam. Kita melihat dia bersahaja dari face-nya, tapi sesungguhnya dia adalah singa yang sudah memenerkam. Jadi, hidup benar di dalam kehidupan kita harus bijak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang bijak menyatakan kita adalah manusia yang terbatas, tapi Yesus adalah Allah yang menjelma, firman Allah yang menjelma menjadi manusia, yang dia sudah ada sebelum dunia ada, dia bukan manusia yang terbatas. Karena sesungguhnya dia 100% Allah dan juga 100% Itu terbukti. Ketidakterbatasan Yesus di sini terbukti. Kenapa? Karena di dalam nats kita hari ini, ketika seorang Farisi yang predikatnya Farisi, kesehariannya pemungut cukai, si jalo pajak, si jalo beo di Israel,
ketika dia mengundang Yesus dan menjamu Yesus di rumahnya, yang konon katanya dia adalah ahli Taurat, yang selalu menjaga kesucian, kekudusan melalui mempraktekkan setiap hukum-hukum Tuhan. Ketika Yesus diundang, pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya masuk ke rumahnya, apa yang terjadi? Ada seorang perempuan pelacur yang ikut bersama Yesus masuk ke rumah Simon. Jadi perempuan pelacur ini berperilaku aneh di hadirat Yesus. Begitu dia bertemu Yesus, apa yang dia lakukan? Dia bersembah sujud di kaki Yesus, mengaku dosanya, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, dan menyeka kaki Yesus dengan rambut. Apa artinya ini? Hamu makainang ate. Hamu makainang. Mungkin juga kita kaum Hawa belum paham apa itu rambut. Bagi wanita, rambut itu adalah maka anak kainaw-naw na jangge-jangge. Gitu. Kemuliaan muna doi. Agi apa di baik pangkas pendek, istilah sonaria harus edokot tahei. Bon. Agi apa songoni bentuk na dibain itu juga adalah mahkotamu. Jadi kalau Yesus di sini, kalau perempuan pelacur ini menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dia sedang mempersembahkan apa yang terbaik dari hidupnya untuk Yesus. Jadi molo memilih tu Yesus ikon na dinggan-dinggani do leano. Ya? Baunang be ileanak kana hurang dinggan. Karena Yesus selalu memberikan apa yang terbaik. Jadi molorohamu tu biluk parhubasa berengomuna mapilian ni dongat tadonggo di sini ropuk. Manangisi hamuna kaning na mga ropuk pilihan ni. Bertobatlah. Amin. Dakya nama ropuk iliat tu hatta tu hamu akan tigor-tigor do. Jadi persembahan kita itu juga adalah manifestasi diri kita. Dirita donata pilihonya kamanginang. Makanya memberikan persembahan kepada Tuhan. Contoh ini perempuan pelacur. Walaupun menurut kacamata manusia adalah dia manusia yang tidak bermoral dan tidak berbudaya dan tidak mengenal Tuhan. Ternyata perilakunya lebih daripada Simon. Lebih daripada pendeta si lain. Jadi hati-hati hitau. Hati-hati tak kaman. Unangi mulai berek kojol mapar jahat saya dok roham nau jahat to siani mana nau jahat imana siako. Jangan-jangan kamu lebih jahat. Unang molo tabereng jol mana ritik saya dok roham nau ritik imana siako. Bisa-bisa kita lebih gila daripada dia. Kenapa? Karena orang gila tidak pernah menyakiti dirinya dengan sengaja, tapi orang yang sehat sering menyakiti dirinya dengan sengaja. Orang bijak dan orang pintar sering menipu dirinya. Tapi orang bodoh tidak pernah menipu dirinya. Anggo halak ko tipu na harap maklum do peyate. Tapi kalau kita menipu diri kita sendiri, membohongi diri sendiri, itu adalah dosa besar. Hati-hati. Ini perempuan pelacur nyata dosanya. Orang tahu dia pendosa. Dosa yang paling berat adalah ketika kamu melakukan dosa yang hanya kamu sendiri yang tahu dosamu. Hati-hati itu. Kau akan dikejar. Jalaudo mabejol magudang marsahid. Dosa yang hanya dia sendiri yang tahu. Dosa yang dilakukan itu. Kenapa? Itu akan menjadi beban. Topoti itu Tuhani. Makanya akar dari segala kejahatan itu, akar dari segala penyakit adalah dosa.
Manangise jolma na mangulah dosa na holani mana mabotoi. Jala saya disipat-sipat ni mana no nidang diakui bana itu Pak ni Yesus bersujud di kaki Tuhan mengatakan Tuhan ampuni dosaku. Dan yakin juga akan pengampunan yang sudah diberikan oleh Yesus. Ingat tamu mak, ini akan membangkitkan sakit penyakit. Ada penelitian yang baru, ternyata penyakit berjangkit sekarang bukan hanya oleh karena kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan GMO. Bukan hanya itu. Bukan karena kita sudah banyak mengkonsumsi pestisida, bukan. Ternyata paling banyak itu adalah akibat dosa yang tubuh kanker, tumor ginjal sudiman. Kenapa? Rohnya tertekan. Mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu bohong. Tetapi sesungguhnya yang benar adalah di dalam jiwa yang sehat terdapatlah tubuh yang sehat. Molo nga sehat roham toddim daging nipe sehat namanya. Alai molo marsahid do toddim. Sesungguhnya hidup kita ini esensi hidup tidak ada di dalam tubuh. Esensi hidup adalah ada di dalam roh. Makanya roh jauh lebih sensitif daripada tubuh. Ale gudang gojolmon menganggap tubuh inilah segala-galanya. Unda. Coba lihat di sini. Ketika si perempuan ini bersujud di kaki Yesus, mengakui dosanya dan memberikan persembahan yang terbaik dari dirinya, menyeka kaki Yesus dengan rambut dan juga mencurahkan minyak wangi di kaki Yesus. Naudinganido ilionibana. Alai Roma si Simon, si tuan rumah. Orang yang merasa paling suci. Orang yang merasa paling kudus. Orang yang merasa paling cinta dan paling setia dan taat kepada Tuhan. Dia mencemooh Yesus. Kenapa? Kalau ini benar-benar seorang nabi, tentu dia akan tahu bahwasanya perempuan ini adalah pendosa besar. Ido dijoloni turpukon. Kalau memang Yesus tamuku ini benar-benar seorang nabi, tentu dia akan tahu bahwasanya si perempuan ini adalah perempuan jahat, pendosa besar, pelacur. Maka Yesus menegur si Simon dengan perumpamaan. Ada seorang yang membungakan uang, yang satu diberi 500, yang satu diberi 50. Karena mereka berdua tidak mampu bayar, lalu si tuan mengikhlaskan, menghibahkan. Siapakah dari antara mereka yang paling mengasihi si tuan yang punya uang? Simeon berkata, tentu yang utangnya paling banyak. Benar, pertimbanganmu benar, tapi perilakumu tidak benar. Aku datang ke rumahmu. Kamu orang Yahudi yang percaya dan harus melakukan Taurat. Kalau seseorang datang ke rumah, maka di depan pintu akan disediakan kendi berisi air, supaya sebelum masuk ke rumah, semua tamu harus cuci dengan tujuan apa? Kekudusan. Sehingga yang kotor dari luar tidak boleh masuk ke rumah. Karena rumah bagi orang Yahudi adalah bait kudus. Hapedang diulah si Simoni. Aku datang, kamu tidak mencium aku. Memang budaya Yahudi setiap ketemu harus cipika-cipiki. Jadi mulai baik kamu cipika-cipiki, bangga Yahudi bihamu di sini koma. Ale gudang gue menganggapi budaya sian timur, sian Arab. Enggak lah. Itu budaya orang Israel. Hape ibana. Diumma do pattu. Jala dimiahi do pattu do miak na huccus. Ho. Ido kokoho jolmana suci kudus. Yesus di situ menegur apa?
kesombongan rohani yang dialami oleh Simon. Buat adong ko disok kita yang nasombong rohani, hati-hati amanginang ya. Jangan sampai kamu jatuh ke kesombongan rohani. Kenapa? Karena sombong rohani itu akan membuat kau masuk neraka. Jangan pernah menganggap kau lebih kudus, lebih suci. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Haram benar hukumnya kalau kita jatuh kepada sikap kesombongan rohani. Ayo runggu sonit tong, ala talak saksang, talak saksang, anggo dang nabi noto be ngadi orai, jangan makan darah inna di dedogara tehe. Di Alkitab, kita nggak pernah makan darah kok. Apa artinya makan darah? Tolong kita cermati ya Manginang. Ada tradisi di Israel, di Timur Tengah, ketika seseorang membunuh musuhnya, maka dia harus minum darahnya. Tujuannya untuk apa? Supaya kekuatan musuh yang sudah terbunuh, yang sudah dikalahkan, ditransfer. Dung dinum mudarrei. Makanya orang Israel juga dulu begitu. Berburu pun mereka memburu singa, ambil darahnya, minum. Tujuannya apa? Supaya kekuatan si singa ditransfer ke orang yang membunuhnya. Baru, HP kan najis deh kan? Kotor itu kan? Hamu majo ya debek kamu songoni. Jalan asida dang diawet toni, dang disirai noni, dang diasomi noni. Aku ngirip wow jago api mangalopa daripada garam dan asam. Ujago do garam do asam mangalopa daripada api. Buat kamu tulep moldak porsia hamu. Gudang go par porsia ledak dak porsia. Buat kamu tulep. Pasti nggak ada cacing pitanya itu lagi. Nah jolo muse adong do di hala Israel karena di daerah Timur Tengah sana dan di Eropa itu ada musim salju. Pada saat musim salju rumput tertutup, akhirnya banyak binatang mati kelaparan. Ngamar bulan-bulan nong mati. Aina jolo jol masoiboto dope mengawetkan makanan. Belum tahu bagaimana cara mengolah makanan supaya higienis. Bahwa ditutung ibu lunai ngayal langi. Baca cik pita om matutu. Itu kan sama tu toh na cik pita nai. Dakola di Sibion nabi. Makanya itu haram. Anggunong nigotan mudar ni pinahan nong digay nahar teh. Ibain asam Jawa, ibain garam, ibain asom, iloppas atau kikan, dak karabe harum namai. Jadi alat alang mega bidak tu surga hita. Sedangkan itu ke iman Kristen itu enggak. Iman ada yang imana mudar. Gotani pinahan nong diolah, tapi mudar itu lang ngapain yocok. Ya hadi. Itu lagi dosa paling besar itu. Jadi unak songoni. Jangan mau menghakimi. Jangan katakan orang lain anak setan, kamu anak Tuhan. Enggak. Kita semua adalah sama-sama anak Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan siapa yang percaya. Hola porsiado, daung. Siapa yang beriman. Ai simbolis pe porsiado tu Yesus. Itanda do Yesus, utadando simbolisi ise Yesus daripada hita. Hanya iblis tidak taat kepada Yesus. Maka yang dimaksud dengan Israel adalah orang yang menghambakan diri kepada Kristus. Yang mau menghambakan diri tunduk takluk. Itulah yang disebut dengan Israel. Nah, HP tabereng di son. Simon sombong angkuh. Dia menganggap dia orang yang paling suci. Nah, sonari,
Molo didok Yesus dison. Aleinang. Ngase sadusam. Keberatan musi halaki. Ai sedoon. Margugo manesa dosa. Emangnya siapa ini? Kok dia berkuasa mengampuni dosa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa itu dosa? Inilah dulu. Dosa berasal dari bahasa Yunani hamartia. Hamartia. Apa artinya hamartia? Mata panah yang luncas. Mata panah yang salah arah. Molo pemanah kan adong dua te. Makin ke pusat nilainya semakin besar. Itu kan? Jadi ketika mata panah lari ke kiri, lari ke kanan. Tidak sampai ke fokus. Itulah yang disebut dosa. Ketika arah hidup kita, ketika hidup kita tidak seturut, tidak terarah kepada Tuhan. Kenapa orang tidak terarah kepada Tuhan? Dia mentuhankan keinginan dan hawa nafsu. Tapi ketika hidup kita selalu terarah kepada Tuhan, disitulah kita berjalan di dalam kebenaran. Jadi anak-anak kami juga, ya pelajar CD, hari ini kau akan bersaksi bahwasanya kau akan menjadi anak Tuhan. Ya, ingat ada dosa. Setelah kamu belajar firman Tuhan, kamu sudah tahu kebenaran. Kamu sudah tahu yang benar. Kamu sudah tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Kamu sudah tahu apa yang jahat, apa yang salah. Kalau selama ini kamu molidokon di hata batak, hakung molidokon malua siapa kakungion, disakoton. Kalau selama ini kamu masih menyatu dengan ayah dan ibumu, tapi mulai hari ini kamu mau menyatakan, aku orang yang sudah dewasa. Aku orang yang sudah percaya kepada Yesus dan aku mau hidup menurut firman Tuhan. Mulai hari ini saya akan menjadi anak Tuhan dan saya akan menjadi diri saya. Apapun yang menjadi perilakuku itu sudah menjadi tanggung jawab pribadiku. Kalau kamu salah sebelum angkat CD, yang ikut dihukum gereja bukan hanya kamu, tapi ikut juga orang tua. Itu orang tua yang gagal mendidik anak. Tapi sejak hari ini, ketika kamu salah, berperilaku amoral asusila di hadirat Tuhan dan di hadirat manusia, di hadapan sesama, maka yang kena siasat gereja hanyalah kamu sendiri. Jadi tengok akamanginang, itulah uniknya gereja HKBP. Apa itu angkat CD? Dewasa di dalam iman. Apa itu dewasa di dalam iman? Orang yang mampu mengambil keputusan dan mampu juga merubah keputusan itu di bawah terang firman Tuhan. Karena perubahan itu lebih membangun terhadap iman dan kepribadian. Makanya di HKBP, biarpun umurmu 70 tahun, ketika kamu belum angkat CD, mengaku di hadirat Tuhan, menjadi anak Tuhan dan di hadapan jemaatnya, selamanya itu masih sekolah hidup. Kasar roh HKBP udah. Molo sumakatid kok kapor siaud dope, raju mamma ibana aha. Sekolah aung gesok kita nasoni nuaing. Hanya Tuhanlah yang. Jadi, kamu sudah tahu yang benar. Kamu sudah tahu yang salah. Jadilah menjadi manusia yang dewasa. Jadilah menjadi manusia yang dewasa. Ingat. Firman hari ini mengatakan, dosa, tidak ada dosa yang dilakukan manusia yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi dosa yang bagaimana? Kan itu. Alayadonggo dosa na sotarse satu hatai. Dia mai. Di Heber, Ibrani 6 ayat 4-6. Di situ dikatakan, orang yang sudah pernah mengecap kasih karunia Allah dan sudah mengecap firman Allah yang benar. Artinya sudah ikut perjamuan kudus dan percaya bahwasanya pada saat perjamuan kudus
Kita pada saat kita memakan roti, maka roti itu ada di dalam roti itu sudah terkandung tubuh Kristus. Dan di dalam anggur itu secara iman sudah terkandung darah Yesus. Namun murtad lagi. Itu nanti dokonna di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Tapi orang yang sudah mengecap kasih karunia Allah, mengecap firman Allah, dan hatinya sudah pernah diterangi oleh roh Allah, murtad. Ketika itu terjadi, apologet. Kau tidak perlu membela dirimu. Itu sama artinya firman Tuhan dikatakan dalam kitab Ibrani, itu artinya dia sudah menyalibkan kembali Kristus di dalam hati dan tidak akan boleh diperbaharui lagi. Jadi jangan nanti sudah sidi, kau ketemu sama laki-laki ganteng, kau ketemu sama perempuan cantik, kau juallah imanmu. Murahan banget lu. Ada yang begitu nanti. Kamu nasongoni. Kalau cewek-cewek ini nanti yang perempuan ini ketemu laki-laki yang tajir, wah, peduli amat dengan Yesus. Si amat lebih ganteng, lebih tajir daripada mau nanti begitu. Ingat, berjanjilah kepada Tuhan. Berjanji kepada Tuhan. Saya tidak akan murtad, saya tidak akan tinggalkan Yesus. Ingat, semua agama di muka bumi ini mengaku Yesus. Yesuslah satu-satunya Tuhan. Gak ada itu. Dia satu-satunya jalan. Hanya Yesus yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan tidak ada nabi lain yang mengatakan itu. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan ketuhanan tapi ragukanlah kesetiaanmu untuk mengikut Kalau kamu masih ragu, katakan sama Yesus, Tuhan, kuasai hati dan pikiranku supaya aku menjadi anakmu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setialah sampai akhir. Ya, setia sampai akhir, yakin Tuhan akan bukakan jalan untuk masa depanmu dan membentuk engkau menjadi pribadi yang bersahaja di hadirat Tuhan dan juga di hadirat sesamamu. Amin, kita berdoa. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, muliate maroha nami diho Tuhan. Ajari kami manadda dosa. Unang adong behami namar nomoni roha mangulahud dosai. Molotung adong dosa nami di sihabunian. Nah holak sami sadiri maboto dosai. Tuhan, rodo kami manganggu kon itu zulum. Sesa saluhu nai. Husol soli kami madiri nami. Najot-jot manegai diri nami. Manegai roha nami, manegai pikiran nami. Dohot. Manegai toddi nami. Rajai kami Tuhan marhiti toddim toddi porbadiai. Unang adok kami nanggosa dabe namar pangalaho si songoni. Rajai diri nami marhite toddim toddi porbadiai. Asa sudi hami ali Tuhan. Dangadong merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, ataupun kami jatuh kepada kesombongan rohani. Aijol mapardosa nagok kahurangan dohami dia dopamu. Mau liate madiholi Tuhan nunga dihokopo hami, mate hodihau pinar silangi. Menanggung kutuk alani dosa nami. Gabi dosa hona sotumadda dosai. Ali Tuhan Yesus di bagasat tikyon. Ajari mahami. Songop parupuan narotu julumi. Asa say hupelehok kami. Akka naumuli na dumengga ciat diri nami. Ay naumuli na dumenggani. Doh naumarga di dirimi. Ima hanguluammi. Nunga dipelehok wali Tuhan lau paluahok kami siad dosa. Mate hodi hau pinar silangi alani dosa nami. Atau ngajari kami, majamotok kabadiaon nami. Ay nunga diparbadiai ho kami. Aliamang, di bagasat tikyope. Diaka anak dohok burni huriam. Naneng jongjongan no dilanggatak kabadiaommi. Marpada dohoto madok. Homa Tuhanna, jala homa nagabe debatana. Anakmu jala burum manasida Tuhan. Asiroham. Saya pasu-pasu akadat danakon.
Molotung adong akka halebau do hahurangan nami mengajari nasida marpamuati roham. Ali Tuhan suak songoni donang diakka masa depan nidak danakon. Asi roham o Tuhan Yesus. Sapala naung dihokopo nasida unang alang asini roham. Saya leom maji nasida bisuk kapistaran. Asa diboto nasida mamakke guguna, mamakke tikina, mamakke utoh-utoh nga, lao manuhor yakka parbinotoan. Asa dong bohal nasida mangya hengul na dumenggat tu akka tikina na engro. Pasu-pasu akka manami nanami di akka ulonna. Bayan nasida gabe imam, gabe sahabat, gabe guru. Gabe ama do ina tu akka anak do buruni huriamon. Pasu-pasu na niulani tangan rohanak pikiran nasida li Tuhan. Asa bui di pasikolahon akka na toras na danakon. Mangyahi parsikolanak kana tumibbo tu akka tikina na engro. Tuhan satu tanganmu madaging dotor dinami, sesa dosa nami di bagasan Kristus Yesus martangyak kami Tuho. Amin.